Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam Ida, Pak warahmatullahi Wasisto, wabarakatuh. dan juga rekan-rekan mahasiswa. Ini diharapkan rekan-rekan yang masuk ke Zoom ini untuk on-cam ya. Izin untuk membuat pengantar terkait dengan mata kuliah pembangunan politik. Dalam beberapa kajian pembangunan politik, terutama dalam literatur terbaru, pembangunan politik ini erat kaitannya dengan masalah demokratisasi. Jadi menyebarluaskan masalah demokrasi dan pembangunan politik lekat dengan masalah itu. Dari berbagai hal yang terkait dengan demokrasi, aspek yang cukup menarik adalah terkait dengan partai politik, yang dalam beberapa literatur dikatakan sebagai pilar demokrasi. Sehingga sangat sulit dibayangkan memahami demokrasi tanpa partai politik. Melihat historical soal kepartaian kita, memang banyak perubahan sejak Orde Lama, kemudian masuk Orde Baru yang terkristalisasi dalam dua partai, PPP dan PDI, dan kemudian salah satunya golongan karya. Kemudian pasca reformasi mulai bermunculan keran-keran partai politik yang baru, mulai dari kelompok Islam yang terpecah, ada kelompok yang berhaluan Nahdlatul Ulama, berhaluan Muhammadiyah, bahkan ada yang terbaru berhaluan Islamis modern. Hal itu menandakan bahwa memang sekarang partai politik sudah tidak lagi terkristalise dalam salah satu identitas, bahkan itu sudah bias. Hal ini pun menjadi banyak kritik karena partai politik tidak erat dengan salah satu ideologi. Bahkan beberapa akademisi mengatakan partai politik hari ini bersifat oportunis, apalagi dengan sistem yang proporsional terbuka, di mana setiap partai bisa bisa menaruh orang yang populer menjadi calon legislatif tanpa proses kaderisasi partai politik yang cukup jelas. Permasalahan partai politik ini sangat sangat menarik untuk dibahas pada pertemuan hari ini. Rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu pemateri yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sekarang menjadi BRIN. Konsentrasi beliau itu merupakan kajian politik kelas menengah, ekonomi politik, dan juga gerakan sosial. Riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1 di jurusan Politik dan Pemerintah Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 Magister of Political Science di NU, in Australian National University, dan beliau aktif menulis, bahkan riwayat publikasi di kursus ini lebih dari 100 karya ilmiah. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut pemateri yang luar biasa, Pak Wasisto Rahadil Jati. Saya persilahkan, Pak. Ah, baik, terima kasih Mas atas sambutan dan pembukaannya. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya pada rekan-rekan kolega dosen Prodi Politik Universitas Siliwangi yang telah mengundang saya untuk bisa diskusi soal tema kali ini yang kita bahas itu soal partai politik personal ya. Dan juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa ya yang telah juga hadir secara daring di sesi diskusi ini. Jadi apa yang saya paparkan nanti pada teman-teman di sini itu lebih pada riset awal ya, temuan awal yang kami lakukan di BRIN, bagaimana pelembagaan partai politik itu seperti apa sebenarnya. Jadi ini masih riset berjalan dan saya harap melalui forum ini saya juga mendapatkan input balik ya dari teman-teman soal bagaimana idealnya pelembagaan partai politik itu dilakukan di Indonesia. Uh, mohon izin screen ya, mohon izin share screen ya Mas ya. Siap, silahkan, Pak. Baik, baik. Apa kelihatan? Sudah terlihat. Sudah, baik, terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan uh, tor dan undangan yang saya terima dari rekan saya Mas Faisal. Jadi saya diminta untuk membicarakan tentang bagaimana kemunculan partai politik personal dan dampaknya bagi demokrasi. Jadi munculnya partai politik personal ini kan sebenarnya suatu yang anomali ya dalam demokrasi Indonesia ya.
Yang kita tahu, yang kita pernah dengar itu partai politik itu tipologinya kalau tidak partai kader ya partai massa. Kalau kita ikuti lagi tipologinya Richard Katz dan Peter Mayer itu ada 5 tipologi malah. Nah, uniknya adalah beberapa tipologi yang dibangun oleh para akademis politik itu belum banyak yang mengkaji tentang partai politik personal sebenarnya. Jadi dalam literatur ilmu politik terkini itu merupakan bagian dari gejala personalisasi politik ya, di mana teman-teman mungkin sudah juga sering mendengar ya di media kita sekarang itu ada di dalam era efek ekor jas atau kotel efek di mana partai politik itu lebih menggantungkan posisi dan juga elektabilitasnya pada kandidat yang akan mereka usung. Jadi inilah yang berdampak pula pada pelembagaan partai politik ya, di mana kemudian partai itu tidak bekerja secara organisatoris, tapi lebih mengutamakan faksi yang itu menjadi komponen utama dalam sebuah partai politik. Jadi ini yang berdampak pada menurunnya komitmen ideologi, menurunnya komitmen partisansip, semua itu digerakkan atas satu faksi tertentu dalam sebuah partai politik. Jadi itu esensi utama yang akan kita bahas di sini ya teman-teman. Bagaimana kemudian pelembagaan partai politik kita itu tidak lagi mengarah ke pembangunan ideologi, pembangunan ide, gagasan, tapi lebih pada bagaimana kepentingan suatu faksi itu dijadikan program utama sebuah partai. Jadi itu yang menjadi bahasan selanjutnya dari diskusi kita kali ini. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan partai politik personal, teman-teman? Jadi kalau teman-teman lihat di media itu seringkali kita melihat bahwa partai itu identik dengan uh, ketua umumnya atau mungkin orang yang menjadi tokohnya misalnya. Yang kita lihat misalnya Demokrat itu lekat dengan Pak SBY atau mungkin PDIP lekat dengan Bu Mega atau mungkin Gerindra dengan Pak Prabowo, Nasdem dengan Pak Surya Paloh. Jadi beberapa contoh itu adalah bagian dari kemunculan atau terlembaganya partai politik personal di Indonesia. Jadi partai politik itu lebih mengedepankan karisma ya dan juga patronase figur. Ini yang menyebabkan kalau kita lihat di beberapa macam ulasan berita di media atau di media online tentunya itu ketua umumnya atau mungkin yang menjadi patronnya itu yang lebih banyak berbicara bersama partai. Jadi itu indikasi penting ya untuk melihat bagaimana kemudian kekuatan figur itu menjadi kekuatan partai pula saat ini, teman-teman. Dan uniknya adalah kalau di Indonesia, beberapa kajian riset itu menunjukkan bahwa kemunculan partai politik personal itu lebih cenderung ke partai politik berbasis massa ya, atau mass party ya. Karena memang di sini peran dari sebuah patron, peran sebuah figur itu dia menjadi bagian dari uh, penguat solidaritas dari kader dan pemilih konstituennya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa sentralisasi kekuasaan itu ada di tangan ketua umum atau mungkin ketua dewan pembina atau struktural yang lebih tinggi dalam sebuah partai. Dan dampaknya adalah itu eh, mengakibatkan kerja tim sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah partai itu menjadi berkurang ya. Karena semua digerakkan atas perintah, titah, dan kepentingan dari figur yang bersangkutan. Jadi inilah yang menjadi titik utama ya. Kalau kita melihat sebuah partai politik itu bekerja itu seperti apa sekarang, yang itu digerakkan oleh kekuatan personal tertentu. Nah, lalu mengapa partai politik personal ini atau personalized political party itu hadir di Indonesia? Yang tentu yang paling kita perlu garis bawahi adalah
partai politik itu didesain ya untuk menyatukan dukungan antar partai, baik di eksekutif maupun legislatif demi pemerintahan dan kelancaran kebijakan. Jadi ini kembali lagi ketika kita di era SBY 2004, 2019 di periode pertama. Jadi saat itu Pak SBY dengan Demokratnya itu masih minoritas di legislatif karena belum menguasai kursi mayoritas di DPR, sehingga itu rentan untuk bisa menggagalkan atau mungkin menunda usulan kebijakan dari pemerintah atau eksekutif saat itu. Dan kemudian saat itu beliau mendorong Pak JK ya untuk bisa menjadi ketua umum Golkar, yang kita tahu Golkar saat itu juga partai besar dan akhirnya menang. Nah, momen itu yang kemudian menjadi momen pembukaan ya bagi sebuah partai politik personal ya, bahwa memang kekuatan figur itu harus bisa merangkul dua cabang kekuasaan ini, yakni kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif ya, dengan bisa menguasai sebuah partai. Karena kalau misalnya dia hanya satu ranah saja, dia kuat di eksekutif tapi lemah di legislatif, maka itu berpengaruh besar pada kelancaran proses pembahasan undang-undang atau kebijakan. Tapi kalau dia hanya kuat di legislatif tapi tidak punya power di eksekutif, itu juga berpengaruh besar pula dalam bagaimana dia mendekati masyarakat tentunya. Jadi secara politis memang itulah yang menjadi momen dasar ya, momen fondasi bagaimana kemudian kekuatan figur itu selain harus menjadikan partai politik sebagai bagian dari kekuatan personalnya, itu bagian pula jadi batu loncatan untuk bisa menguasai dua ranah kekuasaan di Indonesia itu. Jadi inilah yang menyebabkan kalau kita baca ya, bagaimana kemudian kecenderungan parpol yang ada sekarang itu, mereka tidak hanya berupaya untuk memenangkan legislatif, tapi juga memenangkan pilpres. Karena memang dua ranah kekuasaan ini yang menjadi poin strategis ya, terutama bagi capres tertentu, supaya dia bisa menyelaraskan ide paradigma antara dua ranah ini sebenarnya teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan secara teknokratis ya, secara politis partai politik personal itu harus ada supaya tidak mengganggu kestabilan kekuasaan dan pemerintahan dengan menjadikan partai politik sebagai bagian dari kekuasaan personal. Nah, itu secara dimensi hubungan antar lembaga ya, atau secara kelembagaan. Nah, bagaimana secara internal? Nah, tentu di sini yang tadi kita singgung ya, bahwa partai politik itu yang mana dia hanya partai politik personal, berarti dia hanya mengakomodasi kepentingan satu faksi tertentu. Dan itu tidak mengakomodasi faksi-faksi lain dalam satu organisasi. Nah, ini sebenarnya hal yang sekarang ini umum terjadi ya teman-teman ya, di mana kemudian satu faksi yang dominan ini yang kemudian dia menggerakkan partai. Nah ini kalau kita bisa baca sudah ada di berbagai macam partai politik yang ada di Indonesia ya. Misalnya kalau kita lihat di PDIP misalnya, faksi yang terkuat adalah tentu faksi Bu Mega dengan simbol Soekarnoisme misalnya, atau mungkin di Gerindra yang paling kuat tentu faksi keluarga Joyo Hadikusumo. Ya, tentu di sini ada Pak Prabowo, ada Pak Hasim, Joyo Hadikusumo tentunya. Meskipun di sana juga ada faksi-faksi lain pula yang ada di Gerindra. Terus di Nasdem tentu faksi yang terkuat adalah Pak Surya Paloh ya. Nah kalau Nasdem ini menarik, dulunya juga ada Pak Haritanu kan, tapi kemudian beliau mengundurkan diri dari Nasdem dan membentuk Perindo misalnya. Jadi
dominannya sebuah faksi dalam sebuah partai ini yang menjadi embrio dasar dari sebuah partai politik personal ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat misalnya kita balik lagi ke contoh PDIP misalnya. PDIP kan sebenarnya kan partai-partai dari partai pecahan dari PDI. Yang dulu itu eh, PDI PDI itu merupakan ketuanya kalau tidak salah hasil Munas di Medan. Tapi kemudian ditentang oleh fraksi Bu Mega kan saat itu, sehingga kemudian beliau membentuk PDI Perjuangan. Jadi eh, contoh historis itu adalah contoh kecil ya, bagaimana kita melihat bahwa kemunculan kemunculan faksi dominan dalam sebuah partai itu yang akan menjadi cikal bakal dari partai politik nasional dengan cara dia apakah dia nanti akan uh, merangkul faksi lain untuk menjadi faksinya atau dia kemudian mengenyahkan faksi lain uh, sehingga mereka kemudian keluar dari partai atau mereka kemudian membentuk partai baru ketika mereka merasa tersingkir dari partai induk mereka. Jadi secara internal seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana kita melihat gesekan kepentingan, gesekan kekuasaan, gesekan ideologi masing-masing faksi itu yang berpengaruh besar dalam menggerakkan atau melahirkan sebuah faksi personal yang menjadi embrio dari partai personal teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita lihat secara uh, global ya, mengapa munculnya partai politik personal ini teman-teman. Jadi tentu yang paling kita lihat lini masa yang paling atau timeline yang perlu kita uh, kemudian apa ya bataskan atau mungkin kita mulai itu dari tahun 2009 sebenarnya ketika Pak SBY memenangkan Pilpres kedua di tahun 2009. Jadi kalau kita lihat kan dulu pernah ada namanya sekretariat gabungan ya, kalau teman-teman masih ingat itu. Jadi sekretariat gabungan itu adalah kalau dalam bahasa akademik itu disebut sebagai sebuah kartel politik ya. Kartel yang itu merupakan gabungan dari koalisi pemerintahan yang itu tujuannya adalah dia bisa menyeimbangkan kepentingan eksekutif dan legislatif. Nah, itu pula yang kemudian berdampak pada pelembagaan partai politik kita sebenarnya. Artinya di sini yang paling kerasa adalah uh, pihak oposisi ya, di mana kemudian mereka menjadi satu-satunya partai yang itu masih dikatakan partai yang idealis lah dengan cara mereka sendiri ya. Tapi bagi partai yang itu bergabung ke oposisi atau mereka yang menjadi bagian dari koalisi partai-partai politik personal, itu menunjukkan tiga hal penting ya yang perlu kita bahas di sini ya. Misalnya di sini melemahnya komitmen ideologi dan partisanship. Artinya di sini kalau kita lihat, kita baca platform partai politik di Indonesia itu makin lama makin blur ya. Tidak ada partai yang benar-benar dia itu bisa mengeklaim sebagai partai nasionalis, dia sebagai partai religius, atau dia sebagai partai nasionalis religius. Artinya di sini ideologi itu di konteks sekarang menjadi blur ya, atau di sini sudah tidak lagi menekankan komitmen ideologi atau platform partai. Dan yang menarik adalah kalau kita bisa telusuri lebih lanjut, adanya partai politik personal ini pula yang menyebabkan partai besar atau partai-partai yang selama ini mendapatkan porsi di parlemen atau di DPR itu mereka justru lebih banyak berfokus pada strategi pengumpulan suara. Artinya mereka tidak lagi fokus pada kaderisasi atau mungkin pendidikan politik, tapi lebih pragmatis akhirnya. Kemudian mereka hanya berfokus pada bagaimana caranya bisa bertahan di kekuasaan yang itu dilakukan dengan strategi mengumpulkan suara yang kecil seperti apa. Yang selanjutnya kalau partai kecil atau partai non parlemen atau partai yang belum mendapatkan kursi di parlemen atau DPR, mereka justru berlomba-lomba untuk bisa
masuk gerbong kekuasaan dengan lewat jalur eksekutif, teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan kenapa bagi partai non parlemen di era sekarang atau yang itu sudah dimulai dari pemilu sebelum-sebelumnya, itu mereka tidak masalah kalau tidak menang di legislatif atau di DPR nasional, tapi asalkan mereka bisa masuk ke eksekutif melalui gerbong koalisi dari parpol personal itu ya teman-teman. Jadi inilah yang bisa kita baca, kita bisa lihat bagaimana kemudian kekuatan personalitas dari sebuah partai yang itu lewat kandidat ya, entah ini bisa ketua umumnya atau kandidat yang mereka usung, itu menjadi semacam katrol ya, menjadi semacam uh, faktor pengikat atau faktor penarik dari parpol lain untuk bisa bergabung ke koalisi parpol personal ini dengan memanfaatkan figuritas dari kandidat yang bersangkutan atau ketua umum yang bersangkutan, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa sekarang ini masalah ideologi, masalah tentang edukasi politik, sosialisasi politik yang kalau kita baca dalam teori partai politik itu sudah semakin mengecil ya teman-teman. Karena memang di sini yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa bertahan di kekuasaan, bertahan di lingkar kekuasaan dengan seraya menempel terus figur yang menjadi patron dari partai tersebut, teman-teman. Sehingga mereka bisa masuk menjadi bagian dari winning coalition atau koalisi yang menang tentunya. Lalu apa kemudian faktor berikutnya? Faktor berikutnya tentu adalah masalah pendanaan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini pendanaan partai itu belum sepenuhnya itu 100% terbuka ya. Artinya di sini sumber-sumbernya itu dari mana saja kita belum pernah tahu secara detail dan pasti ya. Yang kita tahu dan kita dengar itu yang terbuka di media adalah sumbangan APBN ke APBD ya, yang itu prosentasenya bisa 20% atau 30% tergantung dari dealing politiknya seperti apa. Tapi di luar itu, kita perlu bisa melihat bahwa selain tadi lewat kekuatan figur yang tadi kita lihat ya, entah dia berbasis karena faktor historis, karena faktor karisma, ini ada pula jalur lain, faktor pendanaan. Jadi kalau kita lihat partai-partai politik yang ada di Indonesia itu sebenarnya mereka juga perlu dana besar untuk bisa menghidupi partai dan kadernya dan khususnya untuk mengoperasionalisasi sebuah partai ya. Sehingga mereka juga kemudian berupaya untuk bisa mendapatkan dana lebih ya. Dan inilah yang kemudian menjadi peluang ya, peluang bagi para pengusaha yang kemudian masuk ke dunia politik tentunya. Jadi ini yang menjadi pintu masuk dari pengusaha untuk bisa menjadi partai politik ya teman-teman. Jadi inilah yang menjadi jalur ketiga. Selain tadi faktor karisma, faktor historis tadi karena memang dan juga faktor uang seperti ini. Dan tentu bagi para pengusaha yang langsung menjadi ketua umum partai atau mereka mendirikan sebuah partai politik, tentu mereka berupaya untuk bisa masuk ke dalam akses pembuatan kebijakan ya, dan juga anggaran negara. Jadi inilah jalur ketiga dari bagaimana kemunculan partai politik personal, teman-teman. Nah, tadi sudah disinggung ya di awal bahwa memang di sini penerapan sistem proporsional terbuka ini yang kita lihat itu lebih mengutamakan peran dari kandidatnya. Jadi kalau teman-teman lihat di jalan atau mungkin di ruang-ruang publik lainnya, tentu sudah bermunculan banyak baliho kan, baliho-baliho dari para kandidat, entah mereka akan maju sebagai anggota DPRD, DPR nasional, atau mungkin ya capres atau cawapres. Jadi mereka lebih mengutamakan kekuatan figurnya dulu baru partainya, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan kalau kita lihat sekarang ini ya, orang awam pun atau publik pun sekarang lebih 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 tahu ya
siapa kandidatnya daripada partainya sekarang. Karena memang dari yang kita singgung ya, kandidat itu yang akan menjadi uh, faktor penarik utama dari suara publik ya. Sehingga yang kita lihat sekarang ini bagaimana kemudian baliho-baliho yang ada di jalan atau di sosial media atau di ruang publik lainnya itu lebih mengutamakan kandidatnya dulu baru partainya teman-teman. Jadi inilah yang juga menyebabkan bagaimana personalitas politik itu telah begitu menggejala di Indonesia ya teman-teman. Dan itu yang menyebabkan tadi ya peran parpol itu hanya di nomor 2 akhirnya. Mereka kemudian lebih menjalankan fungsi administratif, fungsi birokratis daripada mereka menjalankan fungsi politik karena semua digerakkan oleh para kandidat. Dan para kandidat ini pula yang kemudian akan kalau misalnya mereka menang dan kemudian duduk di struktural partai, jalur itulah yang akan nanti membentuk faksi personal yang nanti muaranya bisa membentuk partai politik personal asalkan mereka bisa menguasai partai itu atau mereka bisa membentuk partai baru misalnya kalau misalnya mereka tersingkir di partai induknya teman-teman. Yang keempat tentu yang perlu kita lihat dan kita garis bawahi adalah kecenderungan dari pola dinasti ya. Jadi kalau teman-teman lihat di berbagai macam baliho-baliho yang ada di jalan-jalan yang sekarang ini bertebaran ya menjelang pemilu 2024 itu pasti ada atau mungkin ada hubungan relasi famili atau mungkin saudara atau mungkin teman kerabat yang itu bagian dari elit uh, politik yang telah eksis ya. Jadi artinya memang uh, elit yang telah duduk di sebuah partai atau mereka yang telah membentuk faksi dalam sebuah partai, mereka kan berupaya untuk bisa melanggengkan kekuasaan dengan berupaya merekrut kalangan terdekat untuk menjadi bagian dari partai yang mereka duduki sekarang. Inilah yang kita lihat bagaimana di Indonesia pola dinasti atau pola rekrutmen dinasti itu sudah menggejala ya. Kalau kita lihat di berbagai macam baliho, kita mungkin bisa mengidentifikasi ya, dia anaknya dari si A itu anggota DPRD atau DPR, atau si B dia anak bupati atau wali kota, atau si C dia anak gubernur. Artinya di sini uh, pola dinasti ini yang sebenarnya adalah bagian dari uh, upaya melanggengkan faksi personal dalam sebuah partai, teman-teman semua ya. Jadi tidak heran kalau kemudian rekrutmen kader partai sekarang itu agak tertutup ya, karena yang dilihat itu adalah faktor biologisnya itu siapa orang ini, siapa. Jadi seperti itu kan lebih. Yang selanjutnya tentu tadi yang telah kita singgung ya, munculnya partai politik personal itu juga bagian dari perpecahan dari parpol induk. Nah, ini salah satu contoh utamanya adalah Partai Golkar ya. Jadi kalau kita lihat di Golkar itu kan eh, ada saat itu ada banyak faksi ya. Ada faksi Prabowo, ada faksi Surya Paloh, ada faksinya Wiranto, ada faksinya eh, Abu Rizal Bakri. Dan itu kemudian mereka pecah, bikin partai masing-masing misalnya. Misalnya Gerindra dengan Pak Prabowo, kemudian Nasdem dengan Nasdem, dengan Nasdem, terus kemudian uh, Wiranto dengan Hanura. Jadi mereka yang kemudian kalah di partai induk, faksi mereka yang kalah di partai induk karena perebutan posisi ketua umum, sehingga itu yang mendorong mereka kemudian membentuk partai politik personal. Dan itu terjadi pula di setelahnya ya, misalnya tadi yang telah saya singgung ya, misalnya uh, Nasdem yang kemudian ketika itu ada Pak Surya Paloh dan Pak Haritano kemudian dalam tanda kutip ya tidak dibutuhkan lagi di Nasdem kemudian membentuk Partai Perindo misalnya atau mungkin uh, di contoh lain misalnya
Pak Amin Rais misalnya, kalau yang dulunya sebagai pendiri Partai PAN, kemudian karena sudah tidak lagi mendapatkan tempat di PAN, kemudian membantu Partai Umat misalnya. Artinya di sini kita perlu melihat bahwa ketika suatu person atau suatu figur itu merasa tidak lagi dibutuhkan atau tidak lagi mendapatkan pengakuan di dalam sebuah partai yang dia bentuk, dia bina, dia kembangkan, maka dia ada kecenderungan untuk membentuk partai politik baru, teman-teman. Jadi artinya di sini yang perlu kita baca adalah kemunculan partai politik personal itu ya bagian dari elit lama yang kemudian mereka menjadi uh, elit baru dalam sebuah partai baru, teman-teman. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya kalau kita bisa lihat ya. Yang keenam tentu di sini adalah kaderisasi yang tidak reguler. Artinya kalau kita lihat di sini suksesi kepemimpinan partai ya yang ada di partai personal itu posisi ketua umumnya uh, jabatannya panjang dan lama, bisa lebih dari 5 tahun malam, bahkan bisa lebih dari 3 periode. Ini yang menjadi faktor krusial ya untuk kita lihat bagaimana kalau misalnya sebuah figur itu menguasai lama sebuah partai, maka maka itu kan berdampak pada suksesi kepemimpinan partai ini seperti apa? Harus apakah itu harus dalam satu keluarga atau mungkin bisa melibatkan atau istilahnya memberi kesempatan bagi figur lain untuk bisa menjadi ketua umum partai misalnya. Jadi inilah beberapa penyebab utama ya kemunculan partai personal itu seperti apa di Indonesia. Nah, ini tadi telah kita singgung ya sebenarnya. Jadi kalau dalam kajian partai politik kan ada istilah faksionalisasi ya, yaitu faksi-faksi dalam sebuah partai yang itu entah dia itu faksinya bisa setara atau mungkin timpang. Nah, tentu kemunculan faksi dalam sebuah partai itu hal yang lumrah dan biasa ya. Artinya kalau misalnya dalam ikatan pertemanan kita ada circle sosial yang itu uh, circle-nya itu bisa besar atau mungkin bisa merangkul atau mungkin menjatuhkan circle lain. Itu seperti itu logikanya kalau kita bisa bicara dalam sebuah logika faksionalisasi ya. Di dalam sebuah partai politik di Indonesia tentunya faksi itu kadangkala membentuk hubungan yang tidak sehat dalam sebuah partai politik ya. Di satu sisi kalau misalnya faksinya saling sikut, saling saling berantem itu malah justru berdampak pada destabilisasi sebuah partai politik ya. Misalnya yang kita bisa baca itu uh, Partai Berkarya sekarang ini, di mana partai ini yang dibentuk oleh Pak Tommy Soeharto, kemudian di, uh, disingkirkan oleh faksi yang lain misalnya. Jadi kalau kita bisa baca, faksi-faksi itu memang ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Dan di Indonesia, itu bisa berdampak antara dia bisa mendestabilisasi sebuah partai politik. Artinya kalau kita bisa lihat di Indonesia ya, perpecahan parpol yang ada, misalnya partai Partai Golkar ketika dulu ada faksinya Setia Novanto dan juga Agung Laksono, atau mungkin P3 ada faksinya Jan Faris dengan Surya Dharma Ali, atau mungkin faksi yang lain. Itu adalah contoh real ya bagaimana kalau faksionalisasi yang dibentuk karena figur itu membesar dan tidak terkelola dengan baik, itu akan justru mendestabilisasi sebuah partai. Akhirnya yang tadi kita lihat, dualisme kepengurusan, dualisme kepemimpinan. Namun yang perlu kita bisa baca adalah faksi itu juga bisa membantu partai itu bisa adaptif ya. Misalnya ada misalnya yang kita baca misalnya kalau misalnya ada faksi yang itu bisa membawa ke pemerintahan, itu akan berguna buat partai yang ada misalnya. Meskipun faksi yang lain itu tidak setuju dengan langkah itu ya. Dan ini yang bisa kita baca di kasusnya PAN ya. Ketika dulu partai PAN ini ada di oposisi, kemudian
karena ada pertarungan antar faksi di dalam, kemudian membuat faksi ini bergeser ke pemerintahan, tapi ujungnya adalah faksinya Pak Amin kemudian keluar dari PAN misalnya. Tapi konsekuensinya PAN bisa adaptif di kekuasaan setelah lama di oposisi. Jadi inilah contoh-contoh kecil ya yang bisa kita lihat. Yang ketiga, kalau kita bicara dari kerangka faksionalisasi ya, faksi personal yang itu yang tadi kita singgung ya, itu digerakkan oleh logika patronase dan klientelisme ya. Tentu di sini kalau kita bisa baca ya faksi-faksi yang ada di dalam sebuah partai yang mereka itu apakah nanti akan berkembang menjadi sebuah partai atau tidak itu kan juga perlu biaya ya, perlu sumber daya yang ini tidak mudah teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan secara internal ya mengapa biaya politik itu semakin tinggi ya. Karena tidak hanya sekedar biaya elektoral yang kita selalu bingungkan atau kita uh, dengar ya, tapi juga biaya maintenance jaringan seperti ini juga mahal teman-teman. Jadi apakah dia nanti akan keluar dari partai untuk partai baru atau dia menjadi penguasa partai itu juga perlu biaya politik yang tidak banyak, tidak sedikit banyak. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa demokrasi kita berbiaya tinggi ya seperti ini sebenarnya. Karena banyak sikut, banyak friksi yang itu perlu dikondisikan secara adat kalau di dalam sebuah partai politik. Nah, ini contoh ya yang tadi telah kita singgung di awal-awal tadi, bagaimana contoh dari parpol personal ya, atau partai politik personal. Seperti yang sudah teman-teman lihat di layar ya, misalnya ada PDIP dengan Bu Mega yang dari tahun 99 hingga sekarang ada di PDIP misalnya, itu lekat citranya dengan Bu Mega, terus ada Partai Demokrat yang sejak 2005 itu ada Pak SBY di sana, jadi tidak ada bedanya antara kedua beliau ini dengan partainya. PKB yang dulunya lekat dengan citra Gus Dur sebagai pendiri partai, kemudian sekarang sejak tahun 2009 ada Caimin, ya sekarang kemudian ada Gerindra dengan Pak Prabowo dari tahun 2009, Nasdem dengan Pak Surya Paloh, Perindo dengan Pak Haritanu. Artinya di sini secara garis besar citra parpol personal itu lekat dengan para pendirinya, teman-teman. Karena memang mereka yang membiayai, mereka yang kemudian menggerakkan, mengoperasionalisasi sebuah partai, dan mereka yang menjadi faksi utama dalam partai ini, teman-teman. Meskipun dalam partai itu juga ada faksi-faksi lain, tapi faksi-faksi lain itu tidaklah sekuat dari faksi yang dipimpin oleh para beliau ini di partainya masing-masing. Jadi inilah contoh-contoh real ya, bagaimana kita melihat uh, kekuatan figur itu lebih utama dari sebuah ideologi di Indonesia. Terutama kalau kita membaca konstelasi parpol yang ada sekarang ini ya teman-teman. Jadi itu contoh-contoh dari parpol parpol yang ada. Jadi kita tidak lagi bicara soal partai nasionalis, partai religius, atau partai nasionalis religius, tapi kita bicara partainya Pak A, partainya Bu B, atau partainya Pak C. Jadi seperti itu loh sekarang yang kita bisa bicara. Jadi kita berusaha mengasosiasikan partai itu dengan figur yang kita kenal. Misalnya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini uh, diagram atau diagram garis yang saya ambil atau saya kutip dari BIDEM. BIDEM itu sebuah lembaga riset parpol dan demokrasi yang berbasis di Skandinavia, teman-teman. Jadi database-nya lengkap, sangat detail dari tahun ke tahun, tapi di sini saya batasi dari tahun 99 sampai sekarang ini ya, karena kita ingin melihat momentum pasca reformasi hingga sekarang itu seperti apa. Nah, di diagram garis ini saya mengambil fokus pada bagaimana pelembagaan sebuah partai. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di layar, satu itu menunjukkan bahwa kelembagaan itu sudah sangat kuat, kosong berarti kelembagaannya lemah. Jadi indikatornya adalah kosong. Indikatornya itu range-nya dari kosong hingga satu ya teman-teman. Nah, kosong itu berarti pelembagaannya lemah disebabkan karena mungkin komitmen ideologi yang tidak tertata atau mungkin adanya pertarungan antar faksi yang tidak terakomodasi atau mungkin
Kemudian ada pula uh, pembubaran partai, itu opsi yang paling, atau fusi partai, atau mungkin merger dengan partai lain. Satu itu berarti dia punya kelembagaan partai yang mapan, punya jaringan yang kuat dengan partai, maaf, dengan pemilih, dan juga punya infrastruktur yang lengkap. Nah, di Indonesia, kalau kita bisa baca dari hasil riset BIDEM ya, dari tahun 2000 atau mungkin dari tahun 99, dari momentum pasca reformasi hingga tahun 2022 kemarin, kelembagaan partai politik kita itu tidaklah bisa mencapai level 1 ya, atau level yang paling kuat ya. Artinya di sini selalu fluktuatif ya teman-teman. Artinya di sini di tahun 2000-an pasca reformasi kita berada di kisaran 0,5. Hingga kemudian di tahun 2020 ke atas itu kita ada di kurang lebih kisaran 0,75. Memang ada peningkatan secara nominal ya, ada peningkatan sekitar 0,25% dari 0,25 poin dalam konteks ini. Cuman itu masih dianggap rata-rata teman-teman. Artinya di sini yang perlu kita lihat, kelembagaan partai politik kita itu tidaklah menuju kelembagaan partai politik yang kuat. Itu tadi karena yang kita singgung di topik ini ya, karena kemunculan partai politik personal atau mungkin kemunculan orang kuat dan sebuah partai, sehingga melemahkan kerja tim sebuah organisasi partai ya. Artinya di sini yang kita baca uh, secara umum tentunya kelembagaan atau institusi sebuah partai itu tidaklah matang sepenuhnya teman-teman. Karena itu tadi ya, kerja tim yang tidak berjalan, hubungan antar pemilih yang itu hanya ramai ketika pemilu, atau mungkin adanya faktor korupsi, kolusi, nepotisme yang selalu kita dengarkan. Artinya partai itu tidak bekerja secara ideologis, secara organisatoris, tapi dia bekerja atas nama kepentingan politik tertentu, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan secara kelembagaan parpol kita itu tidaklah matang sepenuhnya seperti halnya parpol-parpol lain di negara demokrasi mapan tentunya. Nah, inilah yang menjadi dilema kita secara kelembagaan partai ya. Lalu bagaimana kita melihat uh, perbedaan platform partai ya. Jadi kalau di sini platform partai itu adalah bagaimana ideologi itu bisa menubuh dalam sebuah partai. Artinya ada perjuangan nilai, norma, ide yang itu melembaga dalam sebuah partai. Yang tadi kita singgung ya, apakah dia partai nasionalis, partai religius, atau partai nasionalis religius, atau partai lain. Jadi itu yang dimaksud dengan platform partai dalam konteks ini ya. Dan 0 sampai 4 itu adalah indikator dari sebuah kematangan platform partai. Satu berarti tidak ada, dua itu kurang lebih rata-rata, tiga itu menengah atau menengah ke atas, empat berarti sangat baik. Di Indonesia sama seperti halnya kelembagaan partai yang kita singgung tadi ya di slide sebelumnya, dari tahun 99 hingga sekarang itu platform partai kita itu masih di kisaran rata-rata teman-teman. Ya kata tadi ya, karena kita tidak lagi mengenal mana partai yang itu benar-benar komitmen dalam soal ideologi, katakanlah ideologi kanan atau kiri atau mungkin tengah. Kita tidak punya semacam batasan ideologi yang jelas seperti itu setidaknya di negara demokrasi mapan. Artinya kita di sini berusaha atau mungkin secara garis umum partai-partai yang ada di Indonesia itu lebih condong menjadi cash all parties ya, atau partai yang berusaha merangkul semuanya. Jadi ini pula yang berdampak pada pembangunan partai politik yang ada. Artinya mereka tidak menunjukkan suatu distingsi ya, atau sebuah kekhususan. Sebenarnya partai ini beraliran apa sih sebenarnya? Apakah di partai kanan, kiri, tengah, atau kiri tengah, atau kanan tengah, atau sebagainya? Itu tidak ada di Indonesia sampai saat ini ya teman-teman. Jadi inilah yang berdampak pada platform partai kita, yang mana kita tuh berusaha membangun konsensus daripada membangun sebuah kontestasi ide sebenarnya. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kekuatan person, kekuatan figur itu yang menjadi
rujukan utama sekarang, entah bagi partai atau bagi sebuah atau mungkin pemilih yang ada sekarang ini ya. Lalu kalau kita bicara dampak, bagaimana dampaknya? Tentu yang paling utama, yang paling mendasar, proses kelembagaan partai itu menjadi semakin eksklusif ya, menjadi semakin tertutup, dan dampaknya yang lain adalah kaderisasi itu makin berkurang karena kesempatan publik untuk menjadi sebuah partai atau menjadi bagian dari sebuah partai itu uh, berkurang karena tadi yang telah kita singgung ya, karena lebih mengutamakan faktor kedekatan, faktor dinasti, faktor biologis dan sebagainya, atau faktor sumber daya. Yang ketiga, karena partai semakin personal, maka yang dituju adalah kekuasaan, dan inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak lagi melihat partai itu sebagai sebuah arena mengabdi ya, tapi lebih pada arena untuk memperoleh kekuasaan. Yang ujungnya adalah suksesi kekuasaan itu menjadi semakin elitis ya, karena memang person yang ada atau figur yang ada di pemerintahan atau di partai atau di kekuasaan itu, mereka berusaha untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara itu dia merekrut, menominasikan keluarganya atau kerabatnya atau kolega yang lain, yang itu menunjukkan bahwa suksesi kekuasaan kita semakin elitis pada ujungnya, karena semua berujung pada kekuatan personalitas tadi itu ya teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kepemimpinan sebuah partai itu bisa lama, bisa panjang, dan tidak pernah ganti-ganti orangnya misalnya. Dan inilah yang menyebabkan uh, tidak stagnasi akhirnya ya di Indonesia sebenarnya. Jadi itu kurang lebihnya bagaimana kita melihat parpol personal, bagaimana dampaknya buat demokrasi, dan bagaimana kita bisa merefleksikan bagi kita sendiri dan bagi Indonesia ke depan, ternyata parpol personal itu sedemikian dampaknya buat kita semua. Jadi itu saja dari saya untuk sebagai pemantik diskusi pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Faisal sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Wasisto. Ini sangat-sangat menarik ya. Kajian soal politik personal yang dilekatkan pada figur ketua umum lah ataupun orang kuat yang ada di partai politik itu, bukan pada suatu sistem kepartaian yang harusnya memang ada di konteks kepartaian itu. Nah, kemudian ini kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait partai politik personal, silakan untuk present. Oke, Dandi Agustian. Terlebih dahulu silakan Dandi. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Agustian, kelas 3C ya. Mungkin pertanyaan saya sederhana sih Pak. Saya izin baca ya, soalnya saya dicatat. Mungkin apa sih yang menjadi ciri atau perbedaan indikator khusus gitu, antara definisi partai politik personal, personalized political party, dengan partai politik sebagai simbolik Pak. Nah, sorry, correct me if I'm wrong ya Pak. Saya kira definisi partai politik personal yang Bapak jelaskan tadi seperti keunikan, juga keeksistensian dalam suatu partai seperti PDIP dengan Insinyur Soekarno-nya, Gerindra dengan Pak Prabowo-nya, Nasdem dengan Pak Surya Paloh-nya, dan sebagainya. Saya kira indikator tersebut adalah indikator terkait definisi partai politik sebagai simbolik gitu Pak. Karena kalau kita lihat, definisi simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang juga simbol, baik benda mati maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan langsung maupun perilaku tidak langsung. Mungkin itu sih yang dapat saya tanyakan. Tolong dijelaskan mungkin ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Dandi. Pak Wasito mau ditampung dulu atau langsung dijawab Pak? Mungkin ditampung dulu ya. Oke, baik Pak Wasito. Kemudian yang kedua Muhammad Zaki, silakan Zaki.
Baik, terima kasih Pak atas kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman, biasa dipanggil Zaki. Di sini saya ingin bertanya, Pak, karena tadi Bapak sudah menjelaskan dampak dan juga eh, hal lainnya terkait dengan partai politik personal. Kira-kira dengan adanya jalur independen atau dengan berlakunya sistem proporsional tertutup, kira-kira apakah bisa jadi sebuah solusi tidak, Pak, dengan adanya partai politik personal ini? Karena dengan adanya sistem proporsional terbuka juga, ini berimpact pada biaya politik atau biaya demokrasi di Indonesia ini yang cukup Hmm. mahal juga, Pak, baik dari penyelenggara maupun dari pesertanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Zaki. Pada satu lagi, untuk yang satu, barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, nampaknya baru dua. Ya, Dandi dan juga Muhammad Zaki. Silahkan Pak Wasisto untuk menjawab pertanyaan dari Dandi maupun Muhammad Zaki. Mangga, Pak. baik. Terima kasih, Mas. Eh, Tadi yang ditanyakan Mas Dandi itu tentang perbedaan parpol personal dengan simbolik ya. Kalau 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 saya tangkap ya. Betul, Pak. Soalnya tadi itu agak putus-putus tadi. Ya, baik. Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Dandi ya. Eh, Tentu memang yang perlu kita lihat memang ada perbedaan tipis ya. Eh, Apakah itu partai simbolik atau parpol personal. Nah, memang di sini yang perlu kita lihat apakah memang parpol yang ada itu juga mengusung simbol untuk menguatkan legitimasi personal. Nah, ini titik sambungnya di situ sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya di PDI Perjuangan memang yang menjadi simbolnya adalah Soekarnoisme ya. Nah, karena memang partai ini kan kalau kita lihat sejarahnya itu dari PDI yang PDI itu merupakan fusi dari berbagai macam partai kan, misalnya PNI, Murba, Partai Katolik Indonesia, partai lain yang kemudian disatukan dalam sebuah partai yang mana PDI di tahun 73 kalau tidak salah, kemudian eh, pasca peristiwa 96 itu kemudian berpecah menjadi PDI dan PDI Perjuangan, yang mana sekarang PDIP yang menjadi partai yang eksis. Nah, tentu kalau kita lihat memang uh, sebuah partai yang itu menggunakan simbol atau warna tertentu, memang itu adalah bagian dari upaya melegitimasi dari faksi yang ada itu, Mas Dandi. Ambil contoh kita lihat kalau di PDIP, mengapa Soekarnoisme kuat, ya memang itu ada kaitannya dengan upaya menguatkan legitimasi Bu Mega ya, karena Bu Mega adalah putri dari Bung Karno, yang tentu di sini secara biologis melegitimasi secara ideologis pula ide-ide Bung Karno di PNI dulu, yang kemudian sekarang terlembaga atau termanifestasi dalam PDIP. Jadi kalau jadi PDIP ini kasus unik sebenarnya karena memang di sini partai ini berupaya untuk bisa menggunakan simbol-simbol Soekarno untuk bisa menjadi penguat legitimasi faksi personal yang atau dalam ini digunakan Bu Mega untuk melegitimasi uh, kepemimpinannya di sebuah partai yang di PDIP tentunya. Tapi kalau parpol-parpol lain memang simbol-simbol seperti ini masih belum terlalu kuat mengakar ya. Kalau kita lihat partai-partai lain misalnya partai Gerindra dengan Pak Prabowo itu simbol yang beliau angkat itu sebenarnya simbolnya lebih mengangkat simbol tentang patriotisme, bisa tentang ekonomi informal atau mungkin hal-hal lain, tapi tidak sekuat sesakral dengan Soekarnoisme yang ada di PDIP.
Jadi memang di sini untuk bisa apa ya istilahnya, menggabungkan simbol ke dalam sebuah personal itu juga tidak mudah sebenarnya dalam kasus Indonesia ya. Karena memang di sini eh, partai-partai personal yang ada yang kita lihat tadi ya, Gerindra, kemudian ada Perindo, Nasdem dan sebagainya, itu mereka tidak menggunakan simbol sebenarnya. Mereka tidak menggunakan seperti halnya Bu Mega di PDIP ya, dengan menggunakan simbol Soekarnoisme ya. Di partai lain itu tidak punya simbol seperti itu sebenarnya. Dan inilah yang menyebabkan uh, apa ya, keterikatan memori publik itu juga beda akhirnya. Apakah dia akan menjadi konstituen sebuah partai A atau B atau C. Jadi inilah yang menjadi pembedaan pendasar sebenarnya Mas Dandi ya. Karena memang tidak semuanya para proporsional itu bisa menggunakan simbol. Hanya menurut pandangan saya atau sementara ini mungkin masih PDIP yang masih cukup kuat. Meskipun dulu ada PKB ya, PKB ketika ada Gus Dur itu simbol NU-nya kental sekali. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi penguat ya. Jadi saya pikir disinilah yang menjadi poin kuncinya ya, bahwa memang kekuatan figur yang dia bisa membawa simbol itu bisa menguatkan legitimasinya. Tapi secara politis ya. Tapi di partai lain mungkin belum seperti itu sebenarnya. Jadi kurang lebih demikian Mas Dandi ya dari saya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kemudian kalau dari Mas Zaki ya, apakah jalur independen atau solusi proporsional tertutup itu menjadi solusi? Memang yang perlu kita garis bawahi di sebelumnya kan ada perdebatan cukup serius ya soal apakah kita akan tetap terbuka atau tertutup ya, yang tadi ditanyakan. Tentu di sini uh, semua sistem itu baik ya, entah itu terbuka atau tertutup. Tapi bagaimana kemudian cara kita istilahnya mempraktekkan di ruang publik itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalau proporsional terbuka memang dampaknya adalah biaya demokrasi tinggi ya, karena memang uh, semua kandidat itu merasa dilema kalau tidak mengeluarkan uang sebagai alat politik ya, atau membeli suara. Tapi kalau di proporsional tertutup, berarti kita hanya memilih partai dan ketua umumnya atau elit partainya yang akan menentukan siapa yang berhak duduk di anggota DPR atau DPRD atau mungkin jabatan publik lain. Artinya memang di sini menekan biaya politik tingkat tinggi, tapi melahirkan biaya lobby tingkat tinggi pula di internal Mas Zaki. Karena untuk bisa meloloskan keputusan ketua umum atau mungkin dewan partai untuk bisa meloloskan yang bersangkutan bisa duduk di DPR, DPRD atau mungkin jabatan lain itu juga perlu lobby. Artinya kita hanya melokalisir biaya politik itu yang tadinya beredar di ruang publik sekarang beredar di internal partai misalnya. Jadi sebenarnya itu juga tidak ada plus minusnya sebenarnya. Kalau kita lihat dari praktek sistem yang ada sekarang ya, semua pasti menggunakan uang untuk bisa meloloskan, melicinkan keinginan kita ya sebenarnya. Karena memang kenapa kemudian di politik itu masih menggunakan uang sebagai hal seperti itu? Ya karena itu tadi kita tidak punya semacam uh, meritokrasi yang dijalankan secara tegak lurus ya. Artinya kalau kita bisa lihat di aturan partai itu kan ada ya tingkatan kader ya, ada kader pratama, kader madya, kader tinggi, kader apa. Artinya ada sistem pengkaderan seperti halnya sistem birokrasi yang ada di ASN ya. Ada golongan, ada eselon yang itu berjenjang. Di Kalau di ASN atau di birokrasi itu dilakukan secara merit system, kita berdasarkan jenjang ke jenjang untuk bisa mencapai posisi tertinggi. Itu tidak diterapkan di partai politik. Artinya kita bisa saja kemudian langsung loncat langsung ke posisi yang tertinggi atau mungkin langsung loncat 2 tingkat atau 3 tingkat.
hanya karena dia itu karena faktor punya uang, punya jaringan, punya backup. Artinya inilah yang menyebabkan apa ya, logika meritokrasi itu tidak jalan di partai politik hingga memudahkan transaksional itu berjalan di sana gitu. Jadi inilah yang menjadi dilema kita ya. Kenapa kemudian logika merit system itu tidak berlaku di partai politik? Seperti halnya di ASN yang semua harus berjenjang, semua harus seperti aturan di parpol itu tidak seperti yang seideal di birokrasi sebenarnya. Jadi ke keurangnya komitmen untuk bisa apa ya mengikuti kaderisasi ini yang atau mungkin ideologi yang terbangun dari sebuah kaderisasi ini yang menyebabkan uh, kita itu lebih selalu menggunakan uang ketika mau politik ya. Nah itu bahkan di tingkat lurah pun juga pakai uang sekarang. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa uh, logika merit system atau meritokrasi itu tidak jalan ya. Karena kita tidak lagi melihat kompetensi, tapi melihat kepemilikan uang sebagai basis modal utama. Nah, lalu bagaimana jalur independen? Sebenarnya kalau jalur independen itu uh, juga sebenarnya pernah dicoba sebenarnya, pernah dicoba, namun tidak banyak masyarakat yang antusias. Karena memang di sini kalau kita menggunakan jalur independen itu kerja politiknya lebih panjang dan lebih lama ya, karena kita tidak di backup partai atau koalisi, kita bekerja secara independen, secara mandiri, dan itu pun tidak menjamin kita akan menang, karena tadi itu ya, karena pola saling sikut, saling serang antar kandidat itu juga makin tinggi. Jadi saya pikir di sini belum ada solusi yang tepat ya untuk bisa menghentikan atau mungkin mereduksi pengaruh parpol personal ini ya, karena semua sudah tersistem, sudah berjalan sehingga saya pikir di sini yang paling kerasa, paling paling belum disentuh adalah bagaimana kita kembali ke akar ideologi masing-masing yang itu bisa menjadi fondasi dasar sebenarnya. Saya pikir itu sih Mas Zaki ya dalam menjawab pertanyaan ini. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Wahisto. Kepada rekan-rekan mahasiswa, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini bahasan sangat menarik soal personal politik, jadi melekatkan kepemimpinan partai pada salah satu figur. Lagi teman-teman? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan karena Pak Wasisto pun akan ada agenda lagi di jam 10. Seperti itu mungkin kalau tidak ada lagi teman-teman. Oke, nampaknya tidak ada lagi nih. Oh ya. Kepada Pak Wasisto mungkin ada kata penutup Pak terkait dengan kuliah umum ini Pak. Ya, saya sebenarnya berharap ya pada teman-teman politik di Universitas Siliwangi itu, karena kalian kan menjadi pemilih muda ya, pemilih Gen Z lah kalau bahasa populernya sekarang. Jadi saya harap teman-teman itu bisa kritis, bisa rasional ya ketika nanti mengevaluasi kandidat atau partai yang akan kalian pilih nanti. Karena karena kalian pula inilah yang menjadi segmen terbesar, pemilih terbesar di Indonesia di 2024 mendatang. Artinya masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian semua malam. Jadi inilah yang saya dorong, saya ingatkan kembali pada teman-teman mahasiswa ini ya, supaya benar-benar menjadi pemilih yang kritis dan rasional ya, untuk bisa menghasilkan kandidat yang sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dan yang kedua, saya pikir eh, jangan sampai terbuai politik uang. Karena kalau teman-teman terbuat dengan politik uang, itu hak aspirasi teman-teman itu sudah dicabut, sudah dibeli untuk 5 tahun ke depan. Artinya kalau sudah terima uang, berarti aspirasi teman-teman sudah dicabut, sudah dibeli, dan tidak punya hak suara lagi untuk bisa mengkritik kandidat yang telah dipilih, karena sudah terima uang. Jadi
hal seperti ini yang perlu ditekankan ya teman-teman ya. Jangan sampai memilih karena uang, tapi memilih karena kesadaran dan evaluasi kritis dari teman-teman masing-masing. Dua poin itu saja yang mau saya tekankan di penutup ini, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Wasisto. Izin mungkin saya menyampaikan sedikit kesimpulan terkait materi ini. Memang partai yang melekatkan pada diri personal orang itu seolah-olah tidak ada demokratisasi bahkan dua partai sendiri. Nah, kalau lihat secara historis, partai-partai seperti itu sebenarnya menunda kehancuran partai politik di masa yang akan datang. Kita misalkan secara historis ketika Soeharto turun, Golkar pecah menjadi beberapa partai, ada Gerindra, Hanura, dan sebagainya. Begitu pula yang terbaru ketika SBY digantikan oleh AHY, ada gerakan Deli Serdang untuk menunjuk Muldoko sebagai ketua umum Demokrat, itu pun menandakan bahwa partai yang lekat pada diri personal itu sebenarnya menunda kehancuran, bukan menunda kelangangan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Wasisto, semoga ke depannya kita bisa lebih eh, sama-sama lagi dalam mengkaji isu-isu kontemporer terkait dengan masalah politik keindonesiaan. Terima kasih Pak Wasisto, semoga sehat selalu Pak. Ya, selalu pula Mas Fred. Teman-teman di English ya, teman-teman. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih banyak.